Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan stay safe ya. Kembali lagi bersama saya, Faisal dari Global Employability and Entrepreneurship Alam Sutera yang akan membantu teman-teman dalam acara BINUS Festival Career Seminar Online di sesi kita yang terakhir ini di jam 3. Oke. Nah, teman-teman pasti yang masih di BINUS yang 2024 masih bertanya-tanya nih, BINUS Festival itu apa sih? BINUS Festival atau yang biasa kita sebut itu BIFES merupakan festival tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Nusantara. BIFES akan diadakan tadi tanggal 24 November kemarin ya, sampai besok 26 November 2020. Nah, selama BIFES berlangsung, semua kegiatan kuliahan akan ditiadakan dan digantikan dengan rangkaian kegiatan seperti seminar dan expo. Seperti kegiatan kita pada hari ini yaitu adalah karir seminar. Nah, BINUS Festival Career Seminar Online ini diadakan oleh tim Student Career Development Internship Center dan didukung oleh Employability and Entrepreneurship dari Kampus Alam Sutera dan Kampus Bekasi yang mengundang berbagai industri untuk sharing berbagai hal tentang communication dan professionalism di tempat kerja. Nah, ini berguna sekali untuk teman-teman yang akan menempuh internship di tahun depan ataupun untuk menambah wawasan teman-teman lebih banyak lagi gitu. Atau teman-teman mungkin ada sekarang yang udah mau lulus gitu ya, masih ingin bekerja nanti bisa juga seperti itu. Oke. Nah, pada sesi ketiga kita pada hari ini kita sudah kedatangan Pak Ahmad Mawardi dari MNC Bank selaku Talent Acquisition Division Head yang akan membawakan presentasi mengenai how to nail your negotiation skills. Mungkin aku sapa dulu Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Selamat sore, kabar sehat? Selamat sore, Alhamdulillah sehat Pak. Semoga selalu sehat juga untuk Pak Ahmad ya. Ini aku manggilnya Pak Ahmad, Kak Ahmad, atau Mas Ahmad? Kak Ahmed. Ahmed, oke, Kak Yes. Ahmed. Oke, mungkin Kak Ahmed sekarang lagi di mana, Kak? Lagi di kantor. Lagi di kantor ya, ini kelihatan nih dari background-nya nih udah gambar gedung-gedung perkantoran. Yes. Gedungnya berarti di Jakarta berarti ya? Ya, di senternya di MNC Office Head pusatnya di Kebon Sirih. Oh, yang di Kebon Sirih. Oke, aku sering lewatin tuh Kebon Sirih, kantornya MNC. Kalau aku ke daerah-daerah Gambir, karena dulu aku sekolahnya deket-deket situ, di Jakarta Pusat, deket Pasar Baru. Berarti aku I selalu see. lewat situ. Gitu. Oke, mungkin sebelum kita memulai ini, Kak Ahmed ya, aku mau memberitahukan beberapa poin penting untuk teman-teman BINUSian terlebih dahulu ya. Nah, ini ada beberapa poin untuk teman-teman BINUSian. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, nanti dapat menuliskannya terlebih dahulu di kolom chat, dan dimohon juga selama kegiatan berlangsung untuk menjaga ketertiban demi kenyamanan kita bersama ya, seperti untuk tetap unmute. Dan juga jangan lupa untuk display name-nya diganti dengan format name underscore atau atau dash nama. Seperti itu. Nah, kemudian di akhir sesi kita akan ada link evaluasi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan poin SAT dan e-sertifikat teman-teman sekalian. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut Kak Ahmed untuk membawakan presentasinya pada hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas Faisal atas waktunya yang sudah diberikan ya. Dan selamat sore semua bagi rekan-rekan BINUSian. Saya harap semuanya hari ini, walaupun cuaca mendung dan mungkin ada beberapa wilayah yang sedang hujan ya saat ini atau setelah hujan, tapi kondisi dan semangat tetap membara ya. Sebagai anak didik, mau dimanapun dengan kondisi apapun, seperti sekarang kita harus tetap semangat dalam mempelajari ilmu atau memperoleh ilmu dari manapun nanti berasal. Oke, sebelumnya saya ucapkan terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah membantu dan mengundang kami kembali untuk hadir dalam berpartisipasi dalam acara BINUS Festival pada kali ini ya. Sesuai yang diinformasikan sebelumnya dan undangan, hari ini, mungkin kalau sebelumnya teman-teman yang saat summer camp sudah pernah mengikuti atau pernah join ya, saat kita memberikan materi dan obrolan terkait
The previous one kami mempresentasikan tentang nailing your online interview ya. Bagaimana di sana di step-nya adalah memberikan informasi kepada teman-teman. Kira-kira apa aja sih sebenarnya kiat-kiat untuk supaya kan zamannya saat ini adalah COVID, kondisinya seperti itu, dan pasti akan melihat secara online interview. Nah, sebelum saat itu adalah sesi terakhirnya adalah terkait negosiasi. Ya, mungkin ini adalah sambungan ya dari yang kemarin. Saya pun pernah berjanji waktu itu, kalau mungkin ada dikasih kesempatan kembali dengan pihak BINUS, kita akan kembali menginformasikan atau memberikan sedikit masukan terkait bagaimana sih caranya memang untuk kalau negosiasi itu apakah memang sembarang negosiasi atau bagaimana seperti itu. Khususnya mungkin ya bagi teman-teman yang nantinya akan lulus atau saat ini adalah di semester-semester awal atau mungkin ada beberapa mungkin dari yang BINUSian saat ini hadir adalah sudah bekerja seperti itu ya. Baik, tanpa panjang lebar kita akan mulai terlebih dahulu presentasinya. Mas Faisal ini sudah mulai ya presentasinya. Oke. Belum. Udah kelihatan? Belum Oke, di share screen. Ya. Oke. Sudah ya, terlihat ya teman-teman BINUSian. Oke. Hari ini adalah untuk topik kita adalah how to nail your negotiation skill. Tapi sebelumnya seperti biasa, kemungkinan kan ini dari banyak ratusan ya rekan-rekan BINUSian yang mungkin saat ini hadir dari segala penjuru ya seperti itu. Nah, kami ada mencari 5 orang saja yang beruntung saat ini untuk nanti diberikan merchandise yang menarik tentunya dari MNC Bank. Nah, kitnya atau instruksinya adalah teman-teman cukup membuat Insta Story di IG teman-teman dengan menuliskan caption yang menarik, ya seperti itu. Terusnya adalah tentunya captionnya hari ini adalah terkait dengan apa yang disampaikan pada hari ini. Dan selanjutnya adalah teman-teman silahkan mention ke @officialmncbank dan ke saya itu di @thegreatahmed seperti itu ya. Kami tunggu. Oke. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. MNC Bank sendiri sebelumnya ada historinya, teman-teman. Di tahun 1990 MNC Bank berdiri. Pada saat itu namanya adalah Bank Bumi Putra. Di tahun 2002 kita IPO atau biasanya disebut Initial Public Offering. Dan 2014 kita pada saat itu adalah diakuisisi oleh MNC Capital Indonesia. Dan kita menjadi namanya adalah MNC Bank pada saat itu. Dan selanjutnya kita ada penawaran saham dengan stok terbatas di tahun 2015 dan kita meluncurkan mobile banking pertama kita punya. Ya, saat itu adalah MNC Mobile Banking namanya. Di tahun 2018 komitmen dari pemegang saham kita injek dana seperti itu sebesar 82 miliar. Dan di tahun kemarin 2019 kita kembali mengadakan untuk public stock dan mengganti logo. Kalau logo teman-teman lihat sebelumnya kita biru ya. Dan sekarang adalah logo emas seperti itu. Dan tahun ini kita ada launching new mobile banking kita yang disebut adalah Motion. Kepanjangannya itu dari Mobile Transaction Indonesia. Seperti itu. Oke, secara grup korporasi MNC itu sangat besar teman-teman dan rekan-rekan BINUSian sekali. Karena memang kita mulainya awal itu dari sektor sekuritas pada saat itu dan dilanjut kita untuk di sektor media. Bisa teman-teman lihat sebenarnya apa aja sih yang grupnya MNC punya itu kalau teman-teman cukup familiar dengan Global TV, RCTI, MNC TV, dan iNews, itu kita milik dari MNC Group. Dan di sektor untuk MNC Fashion Network-nya, untuk TV prabayar, kita ada beberapa yang bisa teman-teman lihat, dan ada di sektor untuk hospitality dan propertinya. Ya. Selanjutnya itu untuk di sektor keuangan. Ini adalah grup-grup kami yang saat ini sudah berdiri. Ada itu di MNC Bank sendiri saat ini yang fokusnya memang untuk pembiayaan dan untuk menghimpun dana dari masyarakat, MNC Finance, MNC Sekuritas, MNC Leasing, General Insurance, Life Insurance, dan Asset Management. Dan kita memiliki fintech-nya sendiri. Seperti itu. Ya.
Ini adalah produk yang sedang kita launching kemarin. Motion itu adalah Mobile Transaction Indonesia. Saat ini kita akan fokus sendiri untuk meretain ya, untuk fungsi digital. Tadinya kita adalah dari konvensional dan akan menuju untuk digital banking. Dan kita di Motion ini nanti akan dilengkapi oleh fitur-fitur yang dilengkapi dengan untuk family banking. Seperti teman-teman itu untuk daily transaction-nya, investasi, tabungan, dan anak-anak zaman now yang kita bisa lihat teman-teman saat ini adalah untuk memberikan atau untuk melayani transaksi top up, OVO, dan lain-lain nantinya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tabungan dahsyat nih teman-teman. Kalaupun misalnya teman-teman minat untuk menabung atau bagaimana, silahkan langsung nanti datang ke MNC Bank. Karena kita ada setiap undiannya nanti. Undiannya apa aja itu Shopee setiap bulannya nanti, dan ada untuk iPhone, itu setiap kuartal, dan grand prize ya nanti ada 1 unit Alphard dan 3 unit Avanza Veloz seperti itu. Oke, saya ingin informasikan selanjutnya adalah terkait histori dari saya sendiri teman-teman. Jika teman-teman tidak mengetahui saya, berarti teman-teman mungkin nanti tidak kenal saya in detail. Siapa tahu nanti dari teman-teman dari semester yang sekarang, yang semester baru ada yang apply untuk internship di MNC Bank seperti itu. Saya memulai karir secara official itu di tahun 2011, which is saya setelah lulus dari Universitas Teknokrat Indonesia yang ada di Lampung saat itu. Saya melanjutkan karir saya ke Jakarta. Saat itu saya memasuki dunia headhunter, teman-teman. Mungkin teman-teman sempat dengar headhunter itu apa? Headhunter adalah jasa yang menyediakan orang dalam artian professional work ya, untuk level top up biasanya, manajer ke atas hingga level CEO waktu itu. Selanjutnya saya join dan bergabung di MNC itu di tahun 2013. 2013 saya join di PT MNC Investama Tbk selaku holding company-nya dari MNC atau disebut MNC Corporation saat itu. Nah, di sini saya menghandle untuk pencarian database kandidat yang sifatnya itu untuk level manager up, teman-teman, dan untuk disubsidikan ke berbagai sektor yang ada di under MNC Group sendiri. Dan saat ini di MNC Bank saya dari Juli 2018 menghandle all recruitment process, end-to-end prosesnya untuk hiring seperti itu, mulai dari mencari kandidat, mereview CV-nya, menginterview, melakukan job offering hingga onboarding teman-teman seperti itu. Baik, saya kira cukup ya. Kita balik ke materi, itu adalah terkait negosiasi untuk saat ini. Mungkin secara sekilas teman-teman selalu bilang negosiasi, nego. Ya udah, nego itu artinya adalah kita mencari solusi untuk yang terbaik. Kalau kita lihat seorang pakar ya dari Pitoleta dan dari Annie Nicholson di bukunya itu How to Make a Deal and Reach Agreement. Sebenarnya proses dari negosiasi itu adalah intinya untuk membuat sebuah membangun sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dalam arti membangun secara positif dalam hal arti tawar-menawar dan mencapai tujuan, lebih keutamaan win-win solution ketimbang dalam untuk yang namanya adalah perpecahan atau battle seperti itu. Nah, menurut saya pribadi negosiasi itu apa? Negosiasi itu adalah sebuah proses ya yang melibatkan dua orang atau lebih. Yang dalam artian kita melihat ada sebuah kebutuhan yang harus kita capai. Yang artinya nanti endingnya adalah mencapai win-win solution, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ini adalah kita akan bahas secara more deep, itu terkait salary negotiation. Apakah hanya salary negotiation? Ada beberapa poin yang nanti akan saya sampaikan juga di dalam presentasi. Oke. Kepentingan dari kita sebenarnya dalam menegosiasi itu apa sih? Yang pertama tentunya adalah untuk membangun trust. Kenapa trust? Saat kita mungkin berkolaborasi di luar dari mungkin salary negotiation, intinya adalah membangun bisnis atau bagaimana membuat sebuah pekerjaan, event seperti itu. Artinya kita bernegosiasi. Mau nggak mau secara tidak sadar kita melakukan negosiasi seperti itu. Kenapa kita bilang ini trust? Dalam artian saat kita membangun negosiasi, artinya kita berinteraksi dengan si A atau si B, lawan main kita seperti itu. Nah, dari sini kita melihat somehow mungkin teman-teman yang binusian adalah membuat event ya. Dalam artian membuat event itu kan kita akan bernegosiasi. Dalam artian tidak hanya mendengarkan apa yang kita infokan. Dalam artian hanya satu arah, tapi adalah dua arah. Nah,
saat kita mendapatkan yang namanya kesepakatan, artinya yang nantinya you harus kerjakan si A, dan ini haruskan kerjakan yang B. Dan artinya itu adalah perjanjian secara tidak tertulis yang nantinya harus kita kerjakan bersama-sama. Disitulah kita membangun sebuah trust untuk membangun atau menciptakan sebuah konsep dan tujuan yang dilihat untuk bersama-sama itu untuk menjadi kesuksesan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk membangun respect-nya teman-teman sendiri. Kita melihat bahwa respect ini diperlukan dalam membangun saat negosiasi. Saat teman-teman bernegosiasi, artinya apa yang teman-teman sampaikan harus A, harus A. Kalaupun teman-teman pada saat itu berubah, ya it means teman-teman harus clarify sendiri atau mengkonfirmasi kembali apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah mencari win-win solution-nya. Saat teman-teman menghadapi masalah dalam hal bernegosiasi, teman-teman seharusnya tidak give up terlebih dahulu. Atau teman-teman hanya untuk, ya sudah saya mengundurkan diri atau bagaimana dari sebuah proses. Dan yang terakhir adalah tentunya negosiasi ini endingnya adalah kepentingannya adalah untuk membuat deal, teman-teman. Deal ya, dalam artian ya udah kita sepakat untuk menjalankan A dan menjalankan B. Seperti itu. Oke. Poin titik terpenting yang akan saya sampaikan di sini adalah saat kita bernegosiasi. Negosiasi itu sebenarnya tidak hanya terkait masalah gaji, teman-teman. Saat teman-teman memulai proses interview atau memproses yang lain saat bernegosiasi, teman-teman memiliki 3 step utama, yaitu saat before the interview, teman-teman yang akan lakukan. Yang kedua adalah saat di interview, dan yang terakhir ini after the interview-nya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah before the interview. Tentunya teman-teman pernah di-calling oleh sebuah perusahaan atau recruiter atau HRD terkait ya. Teman-teman diminta datang untuk interview seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman sadar atau tidak, disinilah teman-teman sudah mulai bernegosiasi. Yang pertama itu adalah terkait hari atau tanggal biasanya teman-teman untuk datang ke sebuah perusahaan tersebut. Kalaupun tidak datang adalah terkait online Zoom meeting-nya, seperti itu. Nah, saat mungkin teman-teman sudah dischedulekan, kemudian teman-teman tiba-tiba mendadak ada urgent things yang harus dikerjakan, atau hal lain yang mungkin itu mendadak datang ya, urusan keluarga, atau diajak keluar, atau bagaimana yang memang tidak bisa ditinggalkan. Nah, it means teman-teman akan menghubungi kembali PIC yang ada di perusahaan tersebut untuk menegosiasi atau mereschedule jadwalnya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman sadar atau tidak sudah memulai namanya proses negosiasi. Yang kedua adalah location. Apakah location sering berubah saat interview? Jarang. Tapi ada beberapa yang memang harus dinegosiasikan ulang, seperti itu. Contoh, teman-teman dengan masa pandemi seperti ini, teman-teman diminta datang untuk ke kantor langsung. Tapi teman-teman dengan melihat kondisi pandemi, teman-teman berpikir, tidak memungkinkan, karena saya juga takut seperti itu. Location bisa disebut dari rumah nantinya dipindah, melalui Zoom, segala macam, seperti itu. Dan yang terakhir adalah teman-teman akan, dan seterusnya adalah menanyakan, apa sih yang harus disiapkan? Nah, ini adalah teman-teman meminta advice, kira-kira selain mungkin CV dan lain-lain, apa yang harus disiapkan terkait attire, seragam, dan lain-lain, seperti itu. Dan yang terakhir tentunya adalah dokumen biasanya, atau hasil tes yang lain. Dokumen di dalam ini ya ada, biasanya company kan mengirimkan beberapa formulir biodata atau tes yang dikirimkan secara online. Nah, ini mau tidak mau teman-teman juga harus mengerjakan. Dan kalaupun tidak mengerjakan atau bagaimana dalam artian teman-teman minta excuse untuk tidak membawanya hari ini, mengerjakan hari ini, minta mundur besok atau lusa, itulah teman-teman sudah memulai proses negosiasi ke sebuah perusahaan sebelum di interview. Ya. Selanjutnya adalah saat teman-teman di interview, ya, yang artinya teman-teman datang ke sebuah perusahaan dan mulai proses interview. Bisa jadi interviewnya adalah melalui user terlebih dahulu, direct user, atau melalui HR biasanya. Nah, saat teman-teman, kenapa sih saya sebut biasanya ini kita lihat negosiasi yang secara tidak langsung, teman-teman. Karena apa? Saat teman-teman mengobrol, saat ditanya dalam proses interview itu sudah memulai proses negosiasi. Ada saat memulai atau mengakhiri percakapan interview, biasanya mereka akan tanya join date-nya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, atau teman-teman biasanya akan internship di mana, teman-teman akan ditanya biasanya kapan bisa join atau kapan bisa bergabung di kita. Oh, bisa aja teman-teman bilang 1 bulan Bu, dari yang mungkin saya sudah diinformasikan, atau 2 minggu, atau besok saya bisa join, seperti itu.
Nah, ini menjadi titik poin untuk negosiasi ulang seperti itu. Saat mungkin secara pribadi jalannya mereka teman-teman akan berubah, monggo dinegosiasikan kembali. Khusus teman-teman yang sudah bekerja atau mungkin yang sekarang sedang periode magang dan mencari sebuah pekerjaan kembali, pastinya magang pun ada masanya, bekerja pun ada masanya. Nah, disinilah teman-teman saat interview akan mengungkapkan kira-kira periode resign saya seperti itu. Ingat, periode resign dalam artian ini sudah dijelaskan saat mungkin saat teman-teman masuk atau sebelum masuk biasanya atau saat signing ya teman-teman. Ini jangan lupa saat teman-teman melakukan interview dan bernegosiasi, teman-teman harus menceritakan apa adanya terkait resignation period teman-teman. Contoh ya mungkin minimal 1 bulan. 1 bulannya dihitung dari kapan? Dari saya signing perjanjian. Atau ada yang 2 bulan seperti itu. Nah, it means kalian sudah bernegosiasi. Artinya, kalaupun nanti diminta lebih cepat, harusnya teman-teman sudah menginformasikan itu duluan. Ya. Poin nomor 2 adalah salary. Sadar atau tidak, pernah nggak ditanya ekspektasinya berapa? Seperti itu. Ada yang bilang mungkin ekspektasi saya 5 juta, saya sebut angka, 6 juta, atau 7 juta, seperti itu. Atau mungkin 10 juta. Ditanya balik, bisa nego tidak? Biasanya seperti itu. Atau yang pertama mungkin yang harus ditanya adalah, kenapa minta segitu? Anda kan baru lulus, seperti itu. Ya. Ditanya, silahkan nanti teman-teman menjawab dengan reason yang mungkin nanti selanjutnya akan saya informasikan. Nah, saat ditanya salary pasti teman-teman sudah menginformasikan secara verbal ya dalam artian. Nah, di sini dari pihak user atau company akan melihat sebenarnya teman-teman negonya saat interview dan nanti saat offering itu sama atau tidak seperti itu ya. Selanjutnya adalah poin ketiga adalah grading atau employee status teman-teman dan employee status. Kenapa ini penting saat interview teman-teman tanyakan atau konfirmasi atau kita sebutnya negosiasi secara tidak langsung. Grading bisa ditanya, Pak, sorry, ini kan saya lihat mungkin di aplikasi atau saya dapat dari portal BINUS atau info dari segala macam, itu terkait posisi accounting, let's say, developer, seperti itu. Atau yang lain, HR, personal. Ini gradingnya apa kalau saya boleh tahu? Karena kan mungkin secara spesifik di job street atau yang lain-lainnya atau di job portal tidak diinformasikan secara detail ini secara jabatannya gradingnya apa. Grading itu untuk levelnya biasanya seperti staff, officer kah, supervisor kah, assistant manager atau bagaimana. Ini sangat penting harus ditanyakan dikonfirmasi. Karena nantinya teman-teman akan menjadi bottom line-nya teman-teman untuk next step-nya. Seperti itu. Employee status. Ini juga sangat penting ditanyakan saat interview. Karena apa? Teman-teman harus mengkonfirmasi kembali ke pihak perusahaan. Status karyawannya apa ya Bu, Pak? Apakah kontrak, outsource, atau permanen dengan 3 bulan probation terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti saat teman-teman sudah di-offer, itu inline apa yang disampaikan saat di interview. Begitu ya. Yang selanjutnya adalah poin nomor 4 adalah working hours. Ini sangat penting. Working hours related dengan jam dan hari. Kadang-kadang teman-teman pun akan menjadikan ini sebagai patokan utama seperti itu. Teman-teman boleh menanyakan biasanya. Ya. Jam kerjanya jam berapa, Pak, Bu? Oke, biasanya dari jam sekian sampai sekian. Contoh mungkin 8.30, 17.30, standar. Oke, weekend masuk atau tidak? Seperti itu. Nah, ini pun nanti akan menjadi bottom line teman-teman. Kalau misalnya weekend masuk, let's say di Sabtu, setengah hari, dan mungkin ada yang Minggu akan masuk, ini nanti akan jadi pertimbangan teman-teman dalam hal kalau memasuki babak negosiasi. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah saat interview itu adalah penempatan, teman-teman. Bisa jadi ditanya, kira-kira saat penempatan, contoh ya, kalau misalnya banking, atau mungkin perusahaan itu ada cabang di beberapa kota, apakah nanti possible di-rotate seperti itu? Apakah memang hanya untuk kantor pusat atau bagaimana? Nah, hal ini perlu teman-teman negosiasikan di awal, seperti itu. Karena untuk jadi bottom line kembali teman-teman, kalau misalnya pun nanti akan dirotasi atau bagaimana, atau tetap di kantor pusat, ya berarti teman-teman sudah ada planning untuk meniti karir ke depan yang lebih baik. Seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah setelah interview. Di sini biasanya teman-teman, setelah interview juga kita akan melakukan proses negosiasi.
Hal ini biasanya mungkin teman-teman akan ditanya ya, atau teman-teman menanyakan kepada pihak company. Bu, kira-kira kelanjutannya bagaimana, Pak? Kelanjutannya bagaimana untuk proses saya seperti itu? Biasanya mungkin diplomatis bahasanya kita akan infokan 2 minggu setelah ini ya. Seperti itu secara general. Biasanya bagi teman-teman yang keterima, besoknya atau lusa teman-teman akan diinformasikan untuk next step-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman minimal 2 hari tidak diinfokan, bisa jadi teman-teman tidak diterima seperti itu. Ya, bisa jadi. Tapi ada beberapa perusahaan yang mungkin memang sampai 2 minggu karena mereka biasanya memproses banyak sekali kandidat seperti itu. Ya. Nah, saat setelah interview biasanya dari pihak perusahaan diwakili dengan HR itu akan menanyakan beberapa seperti contoh ya teman-teman yang harus ditanyakan. Sorry nanti pada saat itu adalah kembali ditanyakan ya after interview itu job detailnya apa seperti itu. Adakah tes yang lain seperti itu dan project yang akan dikejarkan apa seperti itu. Penting bagi teman-teman khususnya yang nanti ada baru lulus untuk mengetahui hal ini. Agar dalam artian saat mungkin teman-teman ada passion teman-teman ya, balik lagi mungkin teman-teman jurusan minus kan banyak seperti itu. Ending dari kita mulai negosiasi itu adalah nantinya kita akan menemukan passion kita. Passionnya sebelum itu adalah offering seperti itu. Offeringnya nanti kita akan tuangkan dalam untuk wujud penerimaan seperti itu teman-teman. Oke, believe or not teman-teman, pernah nggak tahu sekitar 84% sebenarnya ya dari pihak perusahaan diwakili dengan pihak HR, talent acquisition, recruiternya itu berharap sebenarnya teman-teman itu menegosiasikan untuk offering yang sudah diberikan seperti itu. Ada yang bilang mungkin kalau teman-teman pernah di-offer ya, atau teman-teman saat magang, atau nanti teman-teman akan menemukan atau melihat langsung proses ini adalah, oh selamat pagi Michael, selamat pagi Anastasia, dan lain-lain seperti itu. Ini kita mau info ya, offeringnya dari kita seperti itu. Poin A, gaji pokok sekian mungkin, gaji tunjangan jabatannya sekian, tunjangan makan dan transport sekian, benefit yang lain ini, benefit yang lain itu, dan mungkin office hour-nya sekian, dan di luar dari itu mungkin ada BPJS, asuransinya ini, dan asuransinya ini. Nah, di poin ini adalah teman-teman harus melihat bahwa sebenarnya poinnya itu belum final offering. Dalam artian kita juga akan mengasih kesempatan teman-teman untuk memberikan feedback. Feedbacknya dalam artian seperti apa? Biasanya begini, tolong ini kita kasih waktu sampai besok ya untuk memberikan feedback, Anda ambil atau tidak offeringnya. Seperti itu kebanyakan. Atau mungkin ya kabari ya, ini nanti akan kita kirim offeringnya, tolong ditandatangani dalam jangka waktu mungkin maksimum 2 hari. Seperti itu. Saat mungkin teman-teman terima itu, monggo teman-teman pelajari. Dan mungkin kalau ada poin-poin yang tidak teman-teman serap atau bagaimana terkait mungkin angka dan benefit yang lain-lain, silakan teman-teman tanyakan kembali dan konfirmasi untuk bernegosiasi seperti itu. Jadi jangan didiamkan. Kalau didiamkan juga nanti para hiring-nya, recruiters akan bertanya-tanya pasti. Mereka akan follow up seperti itu. Gimana offering-nya? Kira-kira diambil atau tidak? Seperti itu. Ya. Oke, teman-teman. Poin terpenting ini adalah beberapa poin, teman-teman. Saya conclude in my own versions. Kalau mungkin nanti ada yang lain atau bagaimana, silahkan ditambahkan. Dan versinya teman-teman boleh kita open di sesi Q&A. Poin yang terpenting, teman-teman, saat teman-teman nego, itu adalah di salary teman-teman. Kenapa saya bilang salary? Salary itu ada 2 tipe, teman-teman. Kalau teman-teman belum relax ya, kalaupun nanti ini knowledge kepada rekan-rekan minusian yang baru lulus atau akan memproses, itu kita ada sistemnya namanya gross dan net. Bedanya apa? Ini gaji ya. Kalau gross, itu pajaknya masih ditanggung oleh si karyawan. Seperti itu. Ya. Artinya, dari gaji yang di-offer, let's say 5 juta, teman-teman nanti akan dipotong pajak kembali. Seperti itu. Pajaknya berapa itu mengikuti ketentuan pemerintah yang sudah berlaku seperti itu. Kalau single berapa? Nah, ada yang sistemnya net, teman-teman. Nah, net ini biasanya pajaknya sudah dibayar perusahaan atau di cover perusahaan seperti itu. Dan BPJS itu sudah ditanggung juga biasanya. Nah, ini prefer yang mana teman-teman? Silahkan nanti
dipilih sendiri seperti itu. Either secara bersihnya sudah masuk rekening sekian atau masih dipotong pajak, gitu ya. Yang kedua yang patut teman-teman pay attention saat offering ya, itu adalah benefits-nya teman-teman. Di luar dari gaji mungkin bisa kita bilang ada yang dapat standar atau bagaimana sebagai baru lulus. Tapi teman-teman jangan lupa, lihatlah di poin benefits-nya. Benefits ini dalam artian, adakah BPJS di perusahaan tersebut? Kalau saya sebagai karyawan dapat BPJS, apakah didaftarkan atau tidak? BPJS ini dalam artian banyak komponen ya, jaminan hari tua teman-teman, jaminan pensiunnya, sama BPJS kesehatan, biasanya yang jadi mandatori dari pemerintah. Ada life insurance. Life insurance ini adalah yang mengcover rawat inap dan rawat jalan teman-teman, seperti itu. Ya mungkin dalam beberapa perusahaan ada mungkin Manulife, MNC Life seperti MNC, kita menggunakan grup sendiri. Ada yang namanya Prudential, seperti itu. Ini akan cover rawat inap dan rawat jalan teman-teman, seperti itu. Ada benefit yang lainnya, itu communication. Communication dalam artian ada pulsa biasanya setiap bulannya yang didapatkan, seperti itu. Kenapa saya bilang ini benefit? Benefit karena di luar dari gaji biasanya. Ya. Terus ada DPLK. Ini seperti dana pensiun yang ada persentasenya sendiri dari karyawan, sekitar mungkin ada beberapa perusahaan itu 10% atau 3%, dan company biasanya cover 7%-nya atau setelahnya seperti itu. Dan yang ketiga adalah teman-teman saat negosiasi itu poin yang titik terpenting adalah lihatlah work environment dan culture-nya bagaimana di sebuah perusahaan itu. Visi misinya, tim membernya, kira-kira ke depan event itu mau apa sebenarnya secara perusahaan. Karena memang ini sangat penting teman-teman. Atau mungkin kalau bisa teman-teman, oke lah baru lulus atau bagaimana tidak bisa memilih bos ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman kan saat interview pun akan ketemu bos teman-teman atau atasan yang langsung nanti teman-teman. Ini termasuk work environment teman-teman. Karena selain visi misi dan tim member ya, peers yang nanti akan bekerja di sana itu mungkin sembari tanya, oh usianya berapa ya Pak, Bu? Yang mungkin peer saya atau mungkin senior saya di sana nanti, seperti itu. Ini akan jadi bahan acuan teman-teman. Agar dalam artian, namanya teman-teman adalah baru lulus juga, atau mungkin baru mulai kerja, baru kerja 1 tahun atau 2 tahun, ini sangat penting, seperti itu. Di luar dari gaji dan benefit yang teman-teman dapatkan. Ya. Dan yang keempat juga itu paling penting adalah terkait career path-nya teman-teman. Career path ini cara ditanyanya atau mengeceknya nanti bagaimana untuk negosiasi adalah, oh Pak, grading saya di awal ini apa? Terus ke atasnya nanti bagaimana ya? Oh, pasti dari waktu perusahaan, hiring akan menginformasikan, oh setelah staff biasanya officer, oh setelah officer nanti asisten manager, setelah lanjutnya adalah manager terus. Nah, jadi teman-teman jadi patokan. Dalam artian mungkin teman-teman ada yang berpatokan pada ini. Jadi dalam 1 tahun, atau 2 tahun, 3 tahun, saya harus jadi senior manager, seperti itu. Nah, ini yang penting teman-teman harus tanyakan, seperti itu. Tentunya terkait dengan plan promotion juga, biasanya. Promotionnya bagaimana, dilakukan itu dalam 1 tahun berapa kali, atau berapa kali mungkin ya, setiap mungkin dalam setahunnya adakah 2 kali, seperti itu. Nah, ini yang harus di make sure terlebih dahulu, teman-teman. Selanjutnya itu saya konklusikan yang lain-lain, teman-teman. Kalau di bank, bisa teman-teman lihat itu ada loan ya. Yang patut dinegosiasikan adalah nanti ya. Ini bisa teman-teman catat itu terkait pinjaman. Karena beberapa mungkin di kita, kalau misalnya banking to banking itu ada pinjaman yang termasuk jadi fasilitas karyawan. Yang kedua adalah itu ada PPh 21. Ini saya tambahkan bagi teman-teman minusian yang mungkin hadir saat ini yang sudah bekerja. PPh 21 kenapa mungkin bisa dinegosiasikan dan minta negosiasi? Karena kalau ya, ini info aja, kalau teman-teman pindahnya itu di pertengahan tahun, let's say di tahun kemarin teman-teman pindah dan melanjutkan ke perusahaan yang baru, itu di Agustus atau September. Nanti saat pelaporan pajak di tahun 2021, teman-teman akan biasanya di SPT-nya saat laporan itu kurang pajak, seperti itu. Kurang pajak artinya kan teman-teman akan bayar sendiri. Ini konteksnya kalau teman-teman sudah bekerja ya. Kalaupun nanti teman-teman belum bekerja, ya nanti berjalan. Tapi kalau teman-teman sudah bekerja, artinya ini nanti akan menjadi tanggungan teman-teman. Coba dinegosiasikan. Ini titik terpentingnya dalam artian. Ya, biasanya ada yang bisa dan ada yang tidak. Ada yang tidak. Itu tergantung teman-teman negonya bagaimana.
kalaupun teman-teman saat ini, rekan-rekan Binusian sudah ada yang mungkin bekerja, silakan mungkin saran saya kalau mau pindah itu memang di awal tahun, begitu. Karena supaya SPT-nya bersih dan laporan tahun depannya itu tidak ada kurang bayar, begitu ya. Selanjutnya adalah hak cuti, teman-teman. Kenapa penting dan patut dinegosiasikan? Beberapa perusahaan biasanya bilang kalau status kita adalah kontrak, kita baru dapat cuti itu biasanya setelah kontrak berjalan berapa sekian lama. Atau commonly kita berhak atas cuti itu sesuai dengan peraturan pemerintah atau tenaga kerjaan itu setelah masa minimal 1 tahun bekerja. Seperti itu. Impact-nya kalau ini tidak dinegosiasikan berarti mungkin teman-teman 1 tahun di depan atau sebelumnya teman-teman secara cuti akan dapat prorate. Nah, ini perlu teman-teman nanti akan harus dinegosiasikan seperti itu. Selanjutnya itu adalah maternity. Ini terkait memang untuk kalau teman-teman yang mungkin nanti istrinya atau yang lain itu mengandung. Biasanya harus dinegosiasikan juga untuk mengcover. Biasanya ada perusahaan yang itu tidak mengcover selama 1 tahun pertama atau 3 bulan pertama. Seperti itu. Ya. THR, teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang sudah bekerja, THR pun harus teman-teman negosiasikan. Kalau teman-teman pindahnya tadi ya di awal bulan, THR kan sekarang mungkin maju ya di bulan Mei atau Juni seperti itu. Ini biasanya teman-teman kan peraturan yang baru kalau pemerintah kalau kita pindah berarti akan dihitung secara prorate. Kalau prorate itu kan berarti tidak full 1 bulan gajinya seperti itu. Dapat, tapi memang kita dapatnya prorate seperti itu. Minimal masa bekerja kita memang 1 bulan itu dapat prorate. Nah, ini wajib dinegosiasikan seperti itu. Selanjutnya adalah SOB. SOB apa sih? Di beberapa perusahaan ada biasanya sebut itu sign on bonus, teman-teman. Sign on bonus ini biasanya kita dapat sejumlah uang minimal di depan, tapi dengan kondisi ikatan berapa tahun biasanya seperti itu. Atau terkait offering seperti itu. Offeringnya berapa dengan kenaikan yang mungkin di atas rata-rata di atas market, kita biasanya lakukan seperti ini di depan atau bagaimana gitu ya. Yang terakhir ada travel. Bagi teman-teman Binusian yang mungkin suka travel segala macam untuk pekerjaan yang tidak monoton di kantor, ya pulang pergi ke Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jakarta Barat ke rumah, seperti itu. Ini perlu titik poin teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bekerja di work environment yang memang itu mensupport untuk travel, seperti itu. Nah, ini wajib ditanyakan, oh travelnya mungkin sebulan kemana aja, seminggu kemana aja, proyek yang dilakukan itu apa aja gitu. Nah, ini menjadi titik poin teman-teman dalam hal menentukan negosiasi. Ya. Jadi secara overall, kelima poin ini adalah suggestion dari saya, titik poin yang harus teman-teman negosiasikan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah ini terkait saat negosiasi teman-teman, apa sih yang teman-teman harus lakukan seperti itu. Tentunya tidak serta-merta teman-teman mengambil keputusan secara sepihak. Ya. Kita lihat yang pertama itu adalah berpikir secara matang ya, pelan-pelan. Dalam artian ini related ke poin nomor 2 adalah tulis secara detail offering-nya. Jika mungkin offering itu disampaikan lewat font biasanya. Saat mungkin teman-teman sudah berpikir, menulis, dan memikirkannya itu secara baik-baik, review dulu. Lihat baik-baik perjanjian offering yang disampaikan oleh si pihak perusahaan. Seperti itu. Kira-kira mungkin ada nggak ya yang seret, ada nggak ya yang masih nggak seret gitu. Setelah teman-teman diberikan waktu dan menulis tentunya, teman-teman kasih feedback as soon as possible. Feedback ini dalam artian apa? Diinformasikan apa sih sebenarnya yang jadi. Mungkin kayaknya saya belum menerima nih Pak, Bu. Kayaknya saya masih ada yang ganjal nih dalam offering seperti itu. Tanyakan seperti itu supaya kita juga dapat feel-nya seperti itu. Poin selanjutnya adalah be honest ya teman-teman, sama polite, jangan lupa. Jangan dalam artian teman-teman tidak jujur, tidak apa adanya dalam artian menyampaikan feedbacknya atau bagaimana. Sama be polite ya teman-teman, dalam artian kalau saat mungkin ya tidak sesuai dengan standar yang diberikan atau ekspektasi teman-teman, jangan serta-merta teman-teman menyampaikan, oh saya nggak terima offeringnya, seperti itu, gitu ya. Karena ingat, masih ada seperti yang di info tadi, sebenarnya 84% perusahaan dan hiring manager itu berharap teman-teman nego, seperti itu. Negonya dilihat nanti dalam proses negosiasi. So that's why kita ada proses negosiasi. Selanjutnya adalah saat teman-teman memberikan poin nomor 4 dengan mungkin kenaikan sekian, teman-teman pun harus memberikan alasan yang kuat untuk di poin nomor 6. Kira-kira kenapa?
apa yang membuat teman-teman memberikan atau menyampaikan offering yang mungkin di atas yang sudah diberikan dari perusahaan. Seperti itu. Ini yang namanya komposisi untuk yang harus teman-teman lakukan untuk saat di proses negosiasi untuk gaji. Ya, teman-teman. Selanjutnya adalah tentunya selain yang harus dilakukan dan ada yang tidak harus dilakukan, teman-teman. Poin nomor pertama adalah jangan membandingkan diri teman-teman pribadi dengan yang lain. Ya, artinya apa? Teman ya, ada 2 orang, mungkin mereka bersahabatan, kenal baik, seperti itu. Mereka dekat, apa-apa mungkin cerita segala macam seperti itu. Ya, tapi balik lagi. Terkait kalau misalnya memang bisa jadi boleh teman-teman sharing, tapi mungkin teman-teman juga harus menanggapi, oh mungkin dia secara skill dan kualifikasi memang lebih bagus. Tapi I do really not give a suggestion untuk ini membandingkan dengan offering yang lain atau mungkin dengan teman-teman yang lain. Karena artinya apa? Anggap saja namanya teman-teman ini baru lulus, bilang saja itu adalah memang hasil dari kita capai sekarang, seperti itu. Starting point kita, ya. Poin selanjutnya adalah nomor poin 2 itu adalah jangan cepat-cepat melakukan atau membuat sebuah keputusan. Dalam artian apa? Oke, keputusannya hari itu juga saat ditelepon segala macam, oke saya nggak mau seperti itu dengan offeringnya. Jangan seperti itu. Yang harusnya teman-teman lakukan adalah menulis dan mempelajari itu baik-baik seperti itu. Ya. Poin nomor ketiga adalah don't compare the offering, teman-teman. Jangan membandingkan offeringnya. Kita percaya teman-teman juga mengikuti proses itu tidak hanya di satu perusahaan ya, tapi ada perusahaan B, C, sampai D biasanya. Karena kita juga apply biasanya kan nggak hanya di satu perusahaan. Jadi kita selalu membuka setiap opportunity ke semua perusahaan. Nah, jika teman-teman mendapatkan satu offering, dan ada 2 offering, let's say, atau 3 offering, cobalah melihat dari sisi memang destinasi teman-teman selain mungkin dari income, gaji nanti apa. Yaitu kira-kira apa yang bisa saya kontribusikan ke perusahaan ini. Dan kira-kira apakah memang yang saya pilih ini sesuai dengan passion-nya saya. Seperti itu. Perusahaan ini ya, di mana teman-teman akan berkembang. Seperti itu. Nah, so that's why kita jangan membandingkan offering-nya. Jadi saat apply itu benar-benar lihat ya. Kira-kira memang ini apakah memang sesuai passion saya atau dengan sesuai yang sudah saya dapatkan di kuliah. Seperti itu. Oke, selanjutnya poin nomor 4 tadi sama ya, dengan poin nomor 1 itu jangan menginformasikan ke yang lain, seperti itu. Sampai poin nomor 5 adalah jangan melihat atau jangan berharap sangat terlalu tinggi, teman-teman. Tinggi boleh, cuma ini saran dari saya ya. Jangan sebagai baru lulus, teman-teman biasanya, atau mungkin teman-teman Minusian yang memang sudah bekerja, berharap mungkin teman-teman selalu lihat salary grading atau di luar sana ada grading sekian untuk posisi sekian segini, untuk lulusan fresh graduate biasanya segini langsung. Itu boleh teman-teman jadikan acuan. Cuma message-nya adalah lihat juga kondisi teman-teman. Dalam artian mereka membuat salary grading atau mungkin tanya-tanya ke senior ya. Mungkin kan senior tanya, oh Kak waktu lulus biasanya berapa dapat starting point gajinya? Sekian diinformasikan. Nah, itu bisa jadikan teman-teman patokan, tapi jangan 100% dijadikan patokan. Lihat lagi ke teman-teman ya. Dalam artian skill-nya teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman selama mungkin masa kuliahnya atau mungkin sembari kuliah itu teman-teman sudah melakukan kayak another job, part-time job segala macam seperti itu. Dan inilah yang nantinya biasanya kadang-kadang kalau misalnya ekspektasi ketinggian teman-teman akan jadi pemilih seperti itu. Bukan berarti saya bilang pemilih nggak boleh ya, pemilih boleh teman-teman. Tapi maksudnya sebagai lulusan baru, sampai kapan teman-teman akan memilih ya? Karena kan secara timing teman-teman as soon as possible itu harus mendapatkan pekerjaan dan mengimplementasikan apa yang mungkin teman-teman sudah dapatkan di bangku kuliah dan implementasikannya di tempat kerja seperti itu. Ya. Sama yang terakhir, ini yang paling penting mungkin teman-teman, kalaupun nanti teman-teman sudah menjadi jalan profesional atau yang saat ini sudah menjalankan profesional pekerjaan, saat di offering, tentunya teman-teman jangan langsung mengajukan resign ya, sebelum signing perjanjian kerja. Karena apa? Biasanya kan offering letter, kita konfirmasi bahwa kita oke, itu kan nanti akan ada proses selanjutnya. Takutnya, wanti-wantinya, saat teman-teman tidak diinformasikan atau tidak sadar seperti itu, teman-teman sudah mengajukan resign, maaf ngomongnya di perusahaan yang akan dituju ternyata batal offeringnya.
itu bisa aja terjadi. Jadi better solution adalah teman-teman wait sampai teman-teman sign perjanjian kerja. Atau mungkin ada konfirmasi langsung dari pihak terkait yang bisa dipegang. Seperti itu teman-teman. Ya. Selanjutnya adalah kita mendekati untuk akhir teman-teman, itu ada di summary ya teman-teman. Di summary ini dalam artian apa yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman. Yang pertama untuk meningkatkan skill negosiasi kita itu adalah salah satunya adalah improve your skill teman-teman. Skill ini dalam artian skill apa sih Kak Ahmed? Ya, latihlah kembali mungkin skill improve untuk public speaking teman-teman seperti itu. Karena ini penting dalam artian supaya teman-teman pun tahu apa yang teman-teman akan tuju nantinya, begitu ya. Yang kedua adalah prepare, selalu siap dalam artian be ready ya. Siap dalam artian siap dalam kondisi apapun, teman-teman. Yang kadang-kadang teman-teman tidak siap begitu dalam menerima offeringnya atau bagaimana, dan ini harus siap untuk menegosiasikan ulang. Sembari teman-teman melakukan poin nomor 1, nomor 2, teman-teman pun harus sering-sering melihat research, membaca, menginformasi ya, cari informasi terkait si A, si B, perusahaan ini, perusahaan itu. Dan poin nomor 4 adalah ketahuilah industri yang akan dituju, teman-teman. Seperti yang sekarang mungkin teman-teman ada beberapa industri yang lagi slow down, seperti itu. Sedangkan itu sebenarnya adalah sangat yang teman-teman minati, seperti itu. Atau ya mungkin nanti ke depan prediksi industri apa yang mungkin akan jadi rebutan banyak orang, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman harus sudah mulai open mind dan melihat kesempatan ini, ya. Sama yang terakhir itu adalah belajar dari masa lalu, teman-teman. Ya, namanya masa lalu pasti kita mungkin ada beberapa yang masa lalu yang kita sempat diproses di perusahaan A, perusahaan B, atau kita bekerja di perusahaan B, perusahaan C gitu ya. Yang dalam artian mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi di awal. Tapi kok kenapa teman-teman ambil biasanya? Biasanya teman-teman ya memproses berjalannya. Maksud saya adalah belajar dari masa lalu itu adalah saat mungkin teman-teman mendapatkan offering yang baru, saat mungkin dijanjikan A, B, C, D, silakan mungkin teman-teman minta tolong itu dituliskan hitam di atas putihnya, teman-teman. Supaya apa? Seorang hiring managers-nya di sana, recruiters di sana, pasti tidak akan selamanya di perusahaan tersebut. Kalau namanya perusahaan pasti akan berdiri terus seperti itu. Nah, apa yang dijanjikan saat mungkin ketemu, saat mungkin telepon seperti itu, ini harus dituliskan dalam sebuah perjanjian atau hitam atas putihnya. Ya amit-amit kita sudah tidak di perusahaan tersebut, si hiring managers-nya. Jadi pegangannya apa teman-teman yang akan teman-teman pegang? Ya perjanjian kerja teman-teman. Saat mungkin teman-teman dijanjikan naik gaji segala macam setelah periode tertentu, ya teman-teman akan melihat di situ ada perjanjiannya saya. Ini adalah mungkin ada beberapa pengalaman seperti itu dari teman-teman yang sudah profesional dan bekerja. Dan mungkin teman-teman yang nanti akan menghadapi dunia kerja, itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kita hari ini bermanfaat tentunya untuk teman-teman. Ya dalam artian menghadapi dunia kerja itu tidak hanya menghadapi 1-2 orang ya teman-teman. Ibaratnya teman-teman dekat pun, teman-teman binus pun kita compete seperti itu. Ya ada baiknya skill dan yang lain-lain itu terus di-upgrade teman-teman. Knowledge-nya teman-teman terus di-upgrade. Terkait negosiasi pun teman-teman harus di-upgrade. Dalam artian supaya teman-teman untuk starting point-nya itu sudah bagus. Sehingga mungkin ke depan, dalam 2-3 tahun ke depan, teman-teman akan mendapatkan better offering ya. Pesan saya satu, teman-teman. Saat mungkin teman-teman memulai ya, rekan-rekan minusian yang baru lulus, balik lagi, tadi kan ada poin high expectation ada. Saat teman-teman lulus, usahalah mungkin teman-teman membuka mind-nya, dalam artian anggap saja setelah lulus kerja 1 tahun, 2 tahun, teman-teman itu adalah kuliah lagi ya. Belajar mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan sebenarnya saat kuliah. Bisa jadi teman-teman mungkin tidak sesuai ekspektasi. Anggap saja itu adalah tabungan teman-teman. Tapi lihat juga konteksnya adalah pekerjaan nanti akan dihandle teman-teman itu apa. Let's say mungkin beberapa ada di developer, segala macam project, lebih ngeliat ke project-nya. Atau skill yang selama 1 tahun atau 2 tahun teman-teman dapatkan itu apa. Who knows ya,
setelah lulus 1 tahun, 2 tahun bekerja di perusahaan si A, si B, offering teman-teman bisa jadi 2 atau 3 kali lipat dari itu. Yang penting adalah lakukan portfolio dulu seperti itu dan jangan in a rush. In a rush boleh, tapi dalam artian teman-teman juga harus melihat pribadi teman-teman sendiri bagaimana saat ini ya, skillnya sudah sampai di mana seperti itu. Baik, dari saya cukup. Saya kembalikan ke Mas Faisal terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Ahmed atas pemberian materinya kepada kita semua nih. Oke, mungkin kita mau langsung masuk ke tanya jawab aja Kak Ahmed. Boleh. Boleh? Oke, ini karena ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya ya. Dan teman-teman yang masih mau bertanya bisa langsung kirimkan di kolom chat, bisa melalui direct message ke saya atau bisa juga langsung dituliskan aja nggak apa-apa. Seperti itu. Oke, mungkin ini tadi sebelumnya ada yang masuk direct langsung ke saya ya. Coba saya cek terlebih dahulu. Oke, ini pertanyaannya dari direct ya, dari salah satu mahasiswa kita dari Binus-Sian 2022. Kak, saya mau bertanya, bagaimana kalau ditanya oleh divisi HR perihal salary untuk magang? Jawaban terbaik sebaiknya seperti apa ya, Kak? Karena kan kita ini maksudnya masih magang ya, terus ditanya salary, kira-kira bagaimana jawabnya nih? Oke, kalau magang biasanya kan, thank you ya tadi yang saya bertanya sebelumnya. Kalau magang kan biasanya begini teman-teman. Magang pun kita memang, saya open ya. Beberapa magang biasanya mungkin mereka ada yang starting di angka per hari ya, karena hitungannya per hari. Ada yang mungkin di angka 100.000, 150.000 hingga 200.000 biasanya seperti itu. Nah, saat ditanya, mungkin bisa jadi ini ekspektasinya teman-teman seperti itu. Kalaupun konsepnya magang, ingat ya, namanya magang itu kita tidak full 100% untuk touch ke pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Artinya kita hanya akan sebatas membantu apa yang mungkin kita sesuai skill kita. Nah, ya kalau ditanya seperti itu, silakan teman-teman balik aja. The best solution-nya adalah saat menjawab adalah saya mengikuti standar perusahaan yang berlaku saja, seperti itu. Ya, atau bisa aja standar ya, teman-teman menyampaikan, mungkin per harinya ya berapa teman-teman sampaikan. Karena ya kita tahu, tadi konsepnya presentasi adalah be honest, teman-teman. Jujur aja apa adanya. Tapi dalam artian konsepnya kita adalah magang ya. Jadi range-nya itu jangan lupa, teman-teman. Begitu. Oke, sip. Semoga menjawab ya tadi. Mungkin tidak ingin disebutkan namanya, jadi saya sebut dari Binus-Sian 2022. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua dari Alma. Pak, apabila dari awal jika sudah banyak negosiasi ataupun bertanya, apakah akan mempengaruhi penilaian kita di mata HRD? Seperti itu. Sejujurnya tergantung ya penyampaiannya kita bagaimana. Dalam artian tidak salah sebenarnya dalam hal menanyakan hal tersebut. Justru kita lihat teman-teman proaktif ya, dan teman-teman sadar apa yang akan teman-teman mungkin nanti lihat seperti itu. Cuma mungkin nggak akan dilihat bagaimana jika penyampaian teman-teman itu ya secara behave ya, menyampaikannya secara kosakata pemilihan lebih halus seperti itu. Banyak bertanya justru bagus, dalam artian ya teman-teman antusias artinya dan mau untuk bekerja di kita. Seperti itu ya. Oke, jadi pertanyaannya juga kurang lebih harus yang sesuai dengan topiknya juga ya, Kak Ahmed ya. Jadi tidak off topic, kemudian tidak terlalu tidak terlalu keluar dari jalur dan tetap sopan seperti itu. Yes, correct. Oke. Nah, kemudian kita pertanyaan dari Reynaldi. Disebut ya namanya. Iya, ini kalau dia yang kirim ke everyone saya sebut namanya, tapi kalau kirim direct message ke saya nggak saya sebut gitu. Takutnya memang dia nggak mau atau malu gitu mungkin ya. Nggak usah malu loh teman-teman. Namanya juga bertanya ya. Yes. Malu bertanya sesat di jalan. Seperti Iya. itu. Nah, dari Reynaldi ini dia bertanya, Pak, jika kita bekerja belum sampai 1 tahun atau mungkin sekitar 10 bulan dan ingin resign sebelum awal tahun, apakah berpengaruh dengan pajak yang ada? Sorry, bisa diulang?
Kalau misalnya kerjanya belum setahun, jadi sekitar 10 bulan, kemudian ingin resign sebelum awal tahun, jadi belum 1 tahun tuh udah mau resign gitu. Apakah berpengaruh dengan pajak yang ada? Oke. Pajaknya kira-kira. Ini baru lulus ya. Kalau baru lulus berarti teman-teman hitungannya baru starting point-nya kan secara sistem SPT biasanya dihitungnya dari mulai bekerja. Biasanya itu tidak akan kelihatan teman-teman. Ya, karena kan baru lulus, let's say tahun ini ya, teman-teman berarti mulainya mungkin di bulan Maret. Terus teman-teman udah akan resign gitu di bulan Desember dan baru join lagi di perusahaan terbaru adalah bulan Januari 2021. Nah, secara sistemnya nanti pasti akan count itu di 2020-nya dari Maret sampai Desembernya begitu. Itu tidak akan pengaruh kecuali nanti saat teman-teman selanjutnya ya, kalau sudah count biasanya begitu akan terlihat sisi kekurangannya. Oke, cuman tapi tetap aja bisa di solve ya, nggak perlu khawatir juga ya, Nggak Kak perlu Ahmed ya. khawatir, nggak perlu khawatir kalau baru hitungannya. Selama kita tetap menginfokan dan tidak telat untuk menginfokannya juga, karena setahu aku itu setiap Februari ya kita Yes, lapor pajak ya, lapor SPT deadline-nya. deadline-nya. Benar. Dan biasanya juga itu suka di-extend juga deadline-nya, jadi sama DJP juga cukup oke lah ya. Yes. Sip. Oke, berikutnya pertanyaan dari James nih, Kak Ahmed nih. Selamat sore, Pak. Saya ingin bertanya, apa jawaban yang tepat untuk menanggapi pertanyaan HR yang menawarkan posisi lain dari yang saya lamar? Terima kasih. Gitu. Teman-teman harus tanya dulu ya, posisi lainnya itu mungkin apa aja, Pak, Bu, kalau saya boleh tahu ya, dalam artian seperti itu, bukan frontal ya. Pak, Bu, minta tolong, kalau boleh tahu posisi yang lain yang dimaksud apa ya? Kita ingin mengkonfirmasi ya. Oh, posisinya ya bisa aja nanti, tergantung ya. Mereka juga kan kalau ditanya seperti itu pasti akan menginformasikan. Let's say nih, teman-teman nge-apply aja untuk accounting ya. Terus tiba-tiba nanti teman-teman diinformasikan, oh untuk finance-nya, oh maaf ngomongnya mungkin untuk marketingnya, atau yang lain mungkin cross ya, untuk adminnya. Nah, ini balik lagi teman-teman kalau ditanya pun seperti itu atau dikasih jawaban seperti itu, oh Bu, bisa aja teman-teman ya, tergantung needs-nya teman-teman. Kalau misalnya jawabannya adalah, oh Bu, tetap saya mau yang saya apply, itu enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman open dan secara capability-nya teman-teman bisa, oh baik Bu, saya bisa mencoba beberapa poin terlebih dahulu untuk posisi ini yang memang sesuai dengan apa skill saya dan apa yang sudah saya dapatkan selama berkuliah, seperti itu. Oke, berarti kembali lagi dilihat, pastikan juga posisinya apa ke HR-nya, kemudian apakah memang dari kapabilitas teman-teman di Nusian ini memungkinkan atau enggak gitu ya, Kak ya? Yes, ya karena nanti akan berpengaruh ya, dalam artian kalau misalnya kan kita juga akan menanyakan, kira-kira kalau misalnya posisi lain itu memang sesuai dengan yang saya bisa kerjakan atau tidak. Takutnya kan teman-teman kalau posisi lain expect-nya adalah posisi A, tapi di posisi Z kan agak susah nanti teman-teman memprosesnya seperti itu atau menghadapinya ya. Sama kalau misalnya tidak sesuai dengan kalau tidak sesuai dengan passion gitu mungkin akan berpengaruh juga ya, Kak ya. Yes. Oke, thank you atas pertanyaannya dan Kak Ahmed atas jawabannya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan dari Ravena. Halo Pak, saya Ravena dari Marketing Communication. Mau bertanya, kalau kita dapat gaji dengan rate kecil, gimana cara negosiasi dalam bentuk benefit yang dibutuhkan ya Pak? Mungkin maksudnya kalau misalnya dapat gaji yang kecil, mungkin bisa ditukar dengan benefit lain gitu, mungkin BPJS atau apa gitu. Bagaimana Kak? Konteksnya mungkin kalau gaji kecil, kita sebutnya mungkin kecilnya ini kita harus lihat lagi ya, berapanya, seperti itu. Yang pasti sekarang beberapa perusahaan itu sudah mengikuti kayak standar untuk di daerah tersebut. Benefitnya adalah mungkin yang tadi, yang kita sampaikan adalah terkait traveling, teman-teman ya. Benefits itu loh. Dalam artian kan saat traveling kan teman-teman akan mendapatkan ekstra untuk biaya perjalanan ya. Let's say hotel atau yang lain, seperti itu. Dalam artian sesuai teman-teman cost-nya seperti itu, semua di cover. Hitungannya kan itu nanti akan perjalanan dinas. Nah biasanya kalkulasi berapa harinya segala macam, yaitu akan ada ekstra ya di luar dari itu biasanya.
Atau juga ada beberapa benefit biasanya yang tidak tertulis atau tidak diinformasikan, itu biasanya kalau misalnya masih level-level pemula, itu adalah namanya uang lembur, teman-teman. Jangan lupa ya, ada uang lembur biasanya. Nah, lembur tuh dalam artian ya bukan kita juga melembur-lemburkan pekerjaan ya. Dalam artian memang kita melihat secara hektik kerjaan kita, let's say mungkin kalau bagian beberapa tempat itu pelaporan ya, pelaporan yang mungkin kalau weekend atau off day harus masuk seperti itu. Nah, itu adalah benefit yang lain yang secara tidak tertulis teman-teman bisa untuk menambah ya, untuk secara income seperti itu. Nah, itu ya dari saya. Oke, berarti kembali lagi nanti dilihat ya Kak Ahmed ya, Ya, bagaimana posisi kerjanya juga. ditanya biasanya udah oke, angkanya sekian, kira-kira lemburnya gimana ya Pak? Hitungannya. Nah, itu harus nggak apa-apa dilihat. ya kita nanya, misalnya pas lagi udah selesai interview, misalnya udah lagi offering nih, kalau untuk lembur gitu atau apa gitu, kita Ya, nggak apa-apa ya nanya ya. kita wajar nanya. Dalam artian kan Wajar. kadang-kadang kan mungkin hiring manager pun lupa poin-poin yang akan disampaikan atau mungkin nggak keinget ya. Jadi kita bertanya pun ya kita mengingatkan, Pak, Bu, kira-kira maaf nih kalau lembur hitungannya bagaimana ya? Ada tidak seperti itu? Itu nanti pasti akan diinformasikan ada atau tidaknya. Jadi itu jadi bottom line teman-teman juga. Oh sebenarnya kalaupun saya lembur kan akan dapat ekstra juga. Tapi kita pun melihat lagi ya dari apa yang didapatkan sebelumnya. Begitu. Nah, dan biasanya juga itu tertuang ya di offering letter atau di Yes. perjanjian kontrak ya. Jadi mungkin Yes. teman-teman sebelum tanda tangan sesuatu dipastikan semuanya dibaca Yes. dengan detail ya. Dibaca dengan detail. Dibaca dengan Every single detail. word. Benar. Jadi teman-teman jangan malas baca gitu. Oke, semoga menjawab ya Ravena. Terima kasih. Kemudian kita ada pertanyaan dari Kevin. Dari Kevin Kurniawan bertanya, selamat sore Pak Ahmed, perkenalkan nama saya Kevin, saya ingin bertanya Pak, apakah jawaban terbaik bila HRD bertanya mengenai perbedaan atau yang menjadi kelebihan saya dengan kandidat lain? Bagaimana cara menjawab dan tidak terlihat menyombongkan diri gitu. Karena pertanyaan ini juga dapat dijadikan upaya untuk menegosiasikan kemampuan diri kita kepada HRD. Terima kasih. Oke. Biasanya kan kalau ditanya ya, kelebihan Anda apa? Seperti itu. Apa sih yang membuat kamu beda sama yang lain? Seperti itu, kira-kira gitu ya. Ya ini dalam satu sisi kan kalau misalnya HR tanya seperti itu bisa jadi juga pertanyaan jebakan ya. Mau melihat secara mungkin spontanitas teman-teman itu jawabnya gimana gitu ya. Apakah memang teman-teman jawabnya menggebu-gebu atau bagaimana gitu ya. Frankly speaking, kalau misalnya saya menginterview orang pun ini ada yang saya tanyakan ya untuk anak fresh graduate seperti itu. Usahakan saat menjawab tetap tenang seperti itu, tetap apa adanya, secara intonasi pun tetap sama seperti itu. Poin terpenting yang saat diberikan adalah juallah diri Anda di sini seperti itu. Jualnya bukan dalam artian jual yang konotasi negatif ya. Dalam artian melihat kira-kira selama bisa diceritakan selama mungkin kelebihan saya ini dalam event mengatur orang, mengatur teman-teman, mengkoordinir teman-teman seperti itu. Oh, skill saya di luar dari mungkin kuliah saya mengikuti skill ini, accounting skill apa tambahan seperti itu. Dan yang lain seperti itu. Jadi memang teman-teman memiliki value added yang lain ketimbang yang lain seperti itu. Tentunya banyak ya teman-teman. Dan caranya yang lebih additional yang lain itu memang untuk menjawab pertanyaan ini adalah biasanya kalau cara menjawabnya adalah mereka menjadikan kekurangan mereka biasanya menjadi kelebihan. Biasanya. Cara jawabnya gimana? Kekurangan saya itu mungkin kalau saya diberikan tugas yang dikit itu ya saya jadi tidak enak merasa seperti itu dan yang lain biasanya seperti itu ya. Jangan lupa jika diberikan pertanyaan seperti ini jawablah apa adanya, control your emotion seperti itu dan share apa adanya juga ya dengan mungkin skill teman-teman apa aja, prestasi selama kuliah itu apa aja, mungkin lomba atau apa itu bisa dijadikan acuan seperti itu ya untuk yang teman-teman baru lulus begitu. Oke, berarti kalau misalnya ditanya kelebihan bisa jawab seadanya, maksudnya apa ya, secara jujur gitu ya, jangan terlalu melebihkan juga, dan juga mungkin tadi seperti yang udah Kak Ahmed sebutkan itu bisa
memberikan contohnya atau buktinya dengan apa yang sudah pernah dilakukan seperti tadi misalnya sudah menjuarai lomba atau mungkin pernah ikut aktivitas organisasi apa seperti itu ya. Jadi ini bisa jadi acuan kalau ke HRD kalau misalnya oh iya benar orangnya itu seperti ini ternyata yang dikatakan atau yang disebutkan itu ternyata benar seperti ini. Yes. Semoga menjawab ya. Tadi siapa namanya? Kevin. Sebentar. Oke, pertanyaan berikutnya dari Farbi. Selamat sore Pak Ahmad, saya ingin bertanya, apakah ada tips dari Bapak untuk mengatasi pressure sebelum melakukan interview? Terima kasih Pak. Mungkin aku juga mau tambahin sedikit, misalnya kalau karena ini dari pengalaman aku juga ya, kalau dulu itu aku sempat pas awal-awal aku mulai kerja, itu pada saat offering letter tuh kayak merasa cukup terintimidasi gitu. Jadi kayak HRD-nya tuh kayak ngeburu-buru, ayo masuk tanda tangan aja gitu. Nah, itu gimana nih Kak Ahmed tipsnya supaya nggak grogi dan terpressure? Oke. Satu hal sebenarnya kalau saya lihat kan di BINUS sendiri kan teman-teman sudah dilengkapi untuk prosedur ini ya sebelum interview atau bagaimana. Tapi secara implementasi tetaplah teman-teman ada rasa untuk gugup, merasa tertekan atau bagaimana seperti itu. Saran saya cuma satu teman-teman, ada beberapa poin juga tadi ya. Datanglah secara on time ya dalam artian sebelum interview itu. Kalau mungkin setengah jam sebelumnya melihat ya suasananya bagaimana seperti itu dan melihat supaya dalam artian teman-teman punya persiapan nih melihatnya bagaimana suasana itu kantor segala macam prosesnya bagaimana jadi feel-nya itu dapat seperti itu kalau saya ya awal-awal dulu saya juga seperti itu datangnya on time ngelihat ya gimana sih ini perusahaan kira-kira gitu tanya-tanya ya sama security-nya atau bagaimana seperti itu di luar dari kita mengetahui background sebenarnya itu perusahaan gitu. Yang penting selanjutnya itu adalah ya teman-teman berdoa dan percaya confidence lah. Ya mungkin ini hanya obrolan saya ya, dalam artian tinggal teman-teman bagaimana meyakinkan teman-teman diri sendiri gitu. Ya dalam artian supaya teman-teman pun confidence-nya itu naik. Mungkin saat-saat teman-teman di pressure itu mungkin melihat ya, oh saingan saya kok, maaf ngomongnya nih kok dari universitas ini itu, wah tinggi-tinggi, good looking, segala macam seperti itu. Nah, boleh saja teman-teman saat proses mengikuti di perusahaan A itu terpressure. Tapi teman-teman jangan merasa terpressure terus ya. Tapi teman-teman harus dalam artian mencari solusi untuk hal itu. Mencari jalan. Dalam artian teman-teman harus lebih prepare dalam artian ya. Supaya dalam artian ya tidak merasa terintimidasi atau terpressure seperti itu. Apalagi kalau saat masuk HRD-nya langsung tanya. Mukanya singut gitu ya segala macam. Pasti teman-teman tambah ini kan. Nah, biasanya ya HRD yang baik mungkin ya. Itu akan selalu mengajak, tadi naik apa ke sini gitu segala macam. Jadi supaya mencairkan suasana seperti itu, ya. Supaya teman-teman juga nggak grogi, nggak ya mungkin duduknya tegang seperti itu. Itu sih ya berusaha relax saja, relax segala macam seperti itu, berusaha relax. Nah, kalau terkait offering tadi, ya biasanya ya mungkin ada some parts of a company mereka juga karena buru-buru biasanya. Tapi mungkin secara konteksnya kita harus berani berargumentasi ya dalam artian saat kita diburu-buru ya mungkin kita juga dalam kondisi saya butuh mempelajari terlebih dahulu yo atau saya butuh mungkin menunggu beberapa company juga yang akan datang offeringnya dalam 1-2 hari ini. Nah, you should tell the truth ya dalam artian infoin aja dalam artian Pak saya mungkin besok sebelum jam sekian akan mengabari Bapak seperti itu. Ya mungkin ini klasik tapi dalam artian saat mereka berinformasi untuk minta buru-buru kasihlah alasan yang mungkin mereka juga bisa terima seperti itu. Seyokianya pasti mereka juga menghadapi setiap orang itu setiap karakter, setiap aplikan yang sama seperti itu. Yang penting teman-teman komit dan memang menginformasikan sesuai jadwal yang sudah teman-teman buat. Begitu sih, ya Mas Faisal. Oke, berarti mungkin tambahan juga berarti kalau misalnya supaya nggak terpressure saat interview gitu, mungkin dari pengalaman aku juga kalau sebelum interview atau pada saat di interview walaupun interviewernya mungkin agak jutek atau mungkin agak galak ya, kelihatannya aja galak sebenarnya. Kelihatannya aja galak sebenarnya sih enggak gitu ya. Tapi yang pasti ini
pelajaran yang aku dulu dapat dari waktu sekolah, karena dulu aku SMK, jadi dulu aku selalu diajarkan untuk selalu tetap tersenyum gitu. Yes. Jadi dalam keadaan apapun, dalam dihadapi dengan berbagai macam orang apapun, itu tetap tersenyum aja. Karena dengan tetap tersenyum itu teman-teman juga akan membawa suasana yang lebih positif juga gitu, dan ke interviewernya juga jadi oke, jadi ini orangnya murah senyum ya gitu. Jadi mungkin siapa tahu interviewernya juga jadi tertarik gitu ke teman-teman gitu. Jangan lupa tersenyum teman-teman, seperti itu. Oke, nah kita ada pertanyaan lagi nih, Kak. Aku sambil baca tadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya mengulang dari yang sebelumnya ya. Seperti cara bernegosiasi mendapatkan gaji dan benefit yang tepat dari perusahaan yang ingin kita apply, itu kan tadi sebenarnya juga sudah dijelaskan ya. Kemudian kalau misalnya apakah ada perkataan atau cara yang bisa mendorong agar pihak lawan bicara dapat lebih diyakinkan oleh isi argumen kita? Kalau tadi kan aku sudah sebutkan mungkin lewat contoh-contoh ya, Kak. Mungkin dari Kak Ahmed ada tambahan lagi mungkin? Ada ini maksudnya lain? Lebih gimana? Sorry. Kayak misalnya supaya lawan bicara tuh lebih yakin oleh isi argumen kita. Gitu. Oke. Ini memang teknik penyampaian ya teman-teman, dalam artian bisa jadi saat penyampaian teman-teman itu tidak dalam artian gini. Teknik saat interview si HR itu akan melihat dari gesturnya teman-teman, dari lihat tatapan mata teman-teman. Cara meyakinkannya itu adalah bagaimana lebih berargumentasi kita itu tataplah mata si interviewer teman-teman, ya, tatap matanya. Dalam artian bukan tatapan gimana ya, matanya ditatap pelotot bukan. Dalam artian kita bicara itu ya secara begini ya, saya ngelihat di screen lanjut seperti itu. Seolah-olah memang mata kita itu berbicara dan telling the truth begitu. Karena saat interview kan kita bisa ngelihat teman-teman itu juga sebenarnya honest atau tidak, menceritakan apa adanya atau tidak tentang mungkin apa yang sudah teman-teman kerjakan atau mungkin teman lalui selama masa kuliah. Begitu sih kalau dari saya. Tidak ada cara lain. Kalau mungkin dari kata-kata, takutnya mungkin penyampaiannya mungkin kalau meninggi sedikit intonasi dikira mungkin kita mungkin lebih dominan atau bagaimana seperti itu. Tapi mulailah mungkin saat starting point interview itu teman-teman meyakinkan each answer yang dari teman-teman sampaikan itu tersampaikan melalui mata juga, hanya bukan hanya omongan ya teman-teman, seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman. Ini tadi yang bertanya langsung direct ke saya ya, atau dari siapa nih tadi? Dari James. Ya, dari James. Seperti itu. Semoga terjawab ya, James. Jadi saat memberikan argumennya jangan jangan ragu-ragu juga ya. Nanti takutnya ini bener nggak nih sama HRD dipikirnya gitu ya. Oke, berikutnya kita ada pertanyaan. Ini tentang portofolio. Kak, saya mau bertanya, apakah ada tips atau misalnya trik untuk membuat HRD tertarik dengan portofolio kita? Maksudnya itu seperti kira-kira apa saja faktor yang membuat HRD bisa ambil keputusan ketika melihat portofolio kita, gitu. Oke. Terima kasih. Oke. Portfolio, sorry, ini dari jurusan apa yang bertanya? Kalau bisa. Nggak bilang. Oh, nggak bilang. Nggak bilang dari jurusan apa. Portfolio mungkin kan dari kreatif ya. Ya. Sebenarnya kan teman-teman kalau dari teman-teman kreatif biasanya yang related graphic design dan yang lain-lain ya, ini wajib teman-teman sertakan. Dalam artian mungkin kita sertakannya sekarang serba digital ya teman-teman. Jangan lupa saat mungkin teman sudah memasuki masa interview atau mungkin saat apply, teman-teman mungkin hanya bisa sertakan link untuk portfolio teman-teman. Di sana yang bisa mudah diakses seperti itu. Atau mungkin kayak website segala macam, teman-teman kolek itu di YouTube segala macam. Nah, itu bisa diakses di sana. Dalam artian saya kemarin kan memang cari orang graphic designer. Ya, biasanya kita ngelihat dari secara portfolionya dulu. Kira-kira touch untuk desainnya itu bagaimana ya? Dari buat bannernya bagaimana, dari buat desain untuk kaos segala macam, atau apa untuk produk apa. Nah, itu kelihatan dari taste-nya kita bagaimana sebenarnya. Wajib teman-teman untuk yang misalnya related memang teman-teman yang datang dari untuk orang art, wajib menyertakan hal itu. Supaya dalam artian ya kita memang cari konteksnya adalah sesuai dengan yang kita butuhkan.
saat teman-teman mungkin orang sales marketing, apply-nya ya sebelumnya ya, atau mungkin teman-teman lulusan accounting, atau anak-anak dari datang computer science dan lain-lain, ya teman-teman hanya sertakan saja project-nya apa. Biasanya yang ada di CV-nya teman-teman. Experience-nya bagaimana, let's say di BINUS pernah ikut kompetisi apa dan menang, nah itu yang perlu teman-teman emphasize di sana ya. Begitu. Oke, semoga menjawab ya tadi portofolionya harusnya seperti apa dan maksudnya untuk jurusan kreatif itu pasti tentu harus menyertakan portofolio dan itu juga bisa jadi bahan negosiasi juga ya sebenarnya ya Kak ya. Yes. Karena ini salah satu apa namanya bukti pengalaman Ya, teman-teman binusian juga. Gitu. benar. Yes, correct. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Karisa. Selamat sore, Kak. Saya ingin bertanya, apakah perbedaan interview dengan HR dan interview dengan user? Dan pertanyaannya seperti apa yang ditanyakan saat interview dengan user dan bagaimana kita menjawabnya gitu. Mungkin kalau ada negosiasinya juga bagaimana. Bedanya, ya, thank you ya atas pertanyaannya. Bagus pertanyaannya, bisa identify bedanya ya antara interview dengan HR sama interview user itu apa. Beberapa perusahaan biasanya kita ada mulai dulu dari interview user ya sebelum ke HR. Atau sebaliknya juga, ada interview HR terlebih dahulu, terus ke user. Nah, commonly biasanya kalau pertanyaannya kalau sama user itu bedanya, kalau sama user lebih melihat teman-teman itu nanti scope kerjaannya bagaimana ya. Apa sih sebenarnya nanti akan dikerjakan secara in detail seperti itu. Terus mungkin user ingin melihat teman-teman itu secara personality-nya bagaimana. Kira-kira mungkin match nggak dengan tim atau nanti akan saya jadi tim saya seperti itu. Nah, kalau interview sama dan di proses saat interview user biasanya memang belum menginformasikan atau belum ditanya gaji seperti itu. Karena itu biasanya memang ranahnya ke HR begitu. Nah, saat interview HR hanya akan bertanya, boleh tahu kemarin user sudah info apa aja seperti itu, terkait job desk-nya apa aja begitu ya, dan terkait yang lain-lain biasanya. Nah, HR itu hanya akan nanti melihat, oh simple lah ya, tinggal di mana, segala macam, keluarganya gimana, ayah kerja apa, ibu aktivitas apa gitu, berapa bersaudara seperti itu. Nah, inline adalah bertanya terkait mungkin teman-teman ekspektasi gajinya bagaimana seperti itu ya. Nah, itu yang biasanya mungkin perbedaannya apa. Kalau perbedaan secara in-depth tidak ada sebenarnya. Karena endingnya adalah memang mencari apakah teman-teman sesuai dengan kualifikasi kita atau tidak. Tapi mungkin kalau ketemu user terlebih dahulu, dia lebih ngelihat personal teman-teman ya, bagaimana. Kira-kira teman-teman itu secara look-nya bagaimana ada, seperti itu. Secara kerjaannya, skill-nya bagaimana. Ada juga mungkin saat sama user itu mengerjakan tes terlebih dahulu seperti itu. Dan mungkin HR hanya untuk pengasih biasanya. Ya supaya dalam skill-nya langsung ketahuan, oh dia sebenarnya cocok buat saya. Oh dia tidak, untuk si dia tidak biasanya seperti itu. Ya. Terus adalah pertanyaan seperti apa yang ditanyakan saat interview dengan user dan bagaimana kita menjawabnya. Yang seperti saya sampaikan tadi ya, mostly biasanya memang lebih terkait skill-nya teman-teman. Nah, disinilah teman-teman bisa menjual diri teman-teman, kira-kira skill-nya apa dan project apa. Tetap sama ya jawabannya. Apa mungkin nanti yang akan lebih didiskusinya adalah teman-teman juga bisa bertanya, Bu, Pak, project apa yang nanti akan saya kerjakan, dan ekspektasi dari Bapak dan Ibu sendiri bagaimana ke saya. Seperti itu. Lebih ke sana ya. Thank you, Mas Faisal. Oke, thank you Kak Ahmed. Semoga menjawab ya Karisa. Kemudian kita ada pertanyaan lagi dari Fadil. Apakah untuk magang diperlukan pengalaman seperti mengikuti organisasi dan lain-lain? Lalu jika belum memiliki pengalaman, bagaimana Pak? Oke. Seperti itu. Kalau magang sebenarnya antara pengalaman itu hanya additional ya untuk pengalaman organisasi. Additional dalam artian apa? Titik berat saat magang itu kita memang sebenarnya beberapa perusahaan melihat dari skill-nya teman-teman. Ya, itu satu. Terus mungkin yang kedua mungkin ada beberapa perusahaan ngelihat GPA-nya teman-teman ya, berapa. Karena itu mungkin ada beberapa patokan standar ya. Kira-kira dia memang rajin datang ke kampus atau enggak ya.
menelaah terkait pelajaran yang diimplementasikan atau diberikan itu bagaimana nangkepnya. Kalau terkait mungkin organisasi, itu hanya additional biasanya. Tapi memang menjadi poin terpenting juga, walaupun hanya additional. Karena kita melihat, selama mungkin kuliah, kira-kira dia itu aktivitasnya apa aja. Apakah hanya datang ke kuliah, pulang terus seperti itu. Jadi ya datang, kuliah, pulang. Datang, kuliah, pulang. Ibaratnya ya dunia milik dirimu aja gitu, tanpa berinteraksi. Nah ini sangat penting dalam artian, karena saat memasuki dunia kerja, teman-teman itu nggak cuma teman dan laptop yang dihadapi, ya teman, laptop, report buat kayak gitu. Tidak. Jadi teman-teman akan diminta untuk berkolaborasi dengan tim yang lain. Di sini kita lihat sisinya interpersonal skill-nya teman-teman bagaimana seperti itu. Nah, penting bagi teman-teman yang maaf ngomongnya mungkin yang saat semester ini belum ikut organisasi atau kegiatan apapun di BINUS. BINUS ya, kita siapa yang tidak tahu BINUS, itu sangat sayang sekali teman-teman. Jadi anggap saja sebenarnya ini adalah untuk melatih mentalnya teman-teman juga seperti itu, supaya dalam menghadapi karakter berbeda nantinya secara internal dan even untuk masuk dunia kerja, teman-teman sudah siap seperti itu. Ya. Oke, nah berarti teman-teman nih kalau misalnya belum ada nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada pun bakalan jadi nilai plus banget ya Kak Ahmed ya. Pasti. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa nih mulai yang sekarang belum ikut kegiatan apapun atau mungkin belum ikut organisasi, mungkin bisa dilihat-lihat terlebih dahulu lagi kira-kira teman-teman tertarik di organisasi apa, bisa di-apply mungkin nanti supaya juga untuk membantu menambah wawasan teman-teman, skill teman-teman berkomunikasi dengan teman-teman lainnya gitu. Oke. Karena sharing sedikit ya, pengalaman pribadi, saya pun selama kuliah aktif gitu ya. Saya biasanya kalau masuk kelas itu nggak mau duduk yang di belakang. At least itu row kedua biasanya saya duduk. Kalaupun telat, ya row kedua ya telat masuk. Jadi pintu belum dibuka, dosen belum masuk, biasanya saya sudah di depan sama teman-teman yang lain. Kita ambil yang pertama, gitu dalam artian ya supaya kita kelihatan ya. Kita kelihatan aktif dan cekatan gitu ya. Ujung-ujungnya bagian depan itu ya memang yang kelihatan gitu loh. Kalaupun nilai kan dikasih yang mungkin yang bagus gitu ya. Dan organisasi, kalau organisasi saya pun ikuti semua dalam artian ya supaya saya tahu gitu ya. Bukan dalam artian saya hanya coba-coba. Tergantung passionnya kita bagaimana. Dengan kita melihat semua, ya nanti kita akan ketahuan mana sih sebenarnya kita ini untuk mencari teman ya teman-teman. Karena secara nggak langsung ikut organisasi itu network teman-teman sudah mulai dibentuk ya di sana. Begitu. Betul banget. Nah, nih kebetulan aku dulu juga waktu kuliah selalu gitu nih, Kak Ahmed nih. Yes. Jadi kalau dosen belum datang, aku udah datang duluan sama teman-temanku gitu. Oh sama ya, Mas Faisal? Iya dong. Kita tuh rajin-rajin nih dulu. Aku dulu anak BINUS juga loh, Kak Ahmed. Oke. Cuma aku dulu itu BINUSian 2015. Alam Sutra yang pertama. Jadi waktu itu kuliahnya masih di kampus bridging kampus gitu. Jadi belum kampus yang benar-benar jadi sekarang gitu. Gitu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya juga bisa lihat lagi peluang-peluang yang ada. Kalau misalnya teman-teman mungkin, aduh aku nggak tertarik untuk berorganisasi secara apa ya namanya, maksudnya secara apa? Misalnya nggak ikut organisasi di dalamnya gitu, mungkin bisa ikut yang lainnya gitu teman-teman. Kayak misalnya waktu itu aku pernah ikut jadi mentor. Jadi mentor untuk bahasa Inggris gitu. Jadi aku nggak ikut ke dalam klub bahasa Inggrisnya, tapi aku cuma ikut untuk jadi mentornya aja. Itu pun bisa jadi pengalaman teman-teman juga gitu, karena itu juga membantu skill public speaking teman-teman gitu. Jadi lihat lagi peluang-peluangnya itu seperti apa. Jadi lihat apa yang kira-kira teman-teman personally suka dan interest, bisa dicoba gitu. Jangan malu untuk mencoba. Jangan takut. Oke. Nah, kemudian kita ada lagi pertanyaan nih dari ini direct message. Siang Kak, ingin bertanya jika kita sudah kirim CV ke email HRD dan tidak ada respon setelah berminggu-minggu, apakah kita boleh menanyakan kabarnya lagi, ataukah kita cukup anggap aja tidak diterima atau tidak lolos seleksi dan nggak perlu kirim email untuk tanya follow up gitu. Dan kemudian atau malah kita harus kirim CV-nya ulang. Terima kasih. Kalau ini related ke saya juga ya. Kalau saya pun setiap pagi pasti ngeliatin CV ya. Ini one by one biasanya.
biasanya pun kita akan ada reply otomatis ya. Kalau misalnya teman-teman yang kepilih atau bagaimana, teman-teman yang akan kita kontak biasanya. Dari situ sebenarnya message-nya sudah jelas seperti itu. Karena gini teman-teman, saat teman-teman apply dan kirim CV pun, kita akan melihat kebutuhannya kita. Biasanya pun teman-teman dapat info itu kan ngelihat mungkin di job portal begitu ya. Ketimbang mungkin gue apply di sini, apply juga di job portal, terus kirim ke email si perusahaan yang dituju, itu boleh. Tapi dalam artian, seyogyanya suggestion-nya dari saya, supaya teman-teman memang terpanggil, let's say memang untuk magang atau bagaimana, carilah memang yang sesuai dengan yang teman-teman tuju, sesuai background teman-teman. Ya. Tapi bukan berarti tidak boleh mencoba semua. Cobalah sebanyak-banyaknya, dalam artian. Tapi dengan persyaratan minimum CV yang teman-teman buat atau segala macam itu memang good looking. Saya percaya mungkin di sebelum-sebelumnya juga sudah ada speaker yang menginformasikan teman-teman bagaimana membuat CV segala macam seperti itu. Ya. Jadi namanya kita masih berjuang, masih melamar sebuah pekerjaan dan mencari, nggak salah sebar ke semua aja. Yang penting nanti ngelihat ya, oh saya dipanggil ini, jangan lupa untuk datang atau menghadiri terlebih dahulu, seperti itu. Bisa disimpulkan kalau misalnya teman-teman belum dipanggil, ya memang saat itu belum berjodoh ya, begitu. Thank you. Oke, nah semoga menjawab ya. Jadi bisa kita sebar dulu aja CV ke posisi-posisi yang benar-benar memang benar-benar teman-teman ingin lamar ya. Jadi jangan asal sebar juga, dan juga dicek lagi job description-nya, requirement-nya, dan segala macamnya. Jadi benar-benar harus dilihat secara detail ya. Jangan balas membaca sekali lagi. Yes. Seperti itu. Nah ini ada pertanyaan juga nih yang masuk direct message ke saya. Selamat sore Pak. Keluh kesan kepada anak-anak fresh graduate sekarang apa ya, agar kami tidak menjadi seperti itu saat meng-apply atau saat bekerja atau saat di interview. Terima kasih. Sorry, poin pertama tadi apa? Agar tidak menjadi seperti itu. Agar Seperti tidak menjadi itu, seperti keluh kesah kepada anak-anak fresh graduate yang lagi apply atau lagi bekerja gitu. Mungkin kayak sekarang tuh anak-anak fresh graduate tuh sekarang kayak misalnya kurang inovasi atau kurang inisiatif gitu. Dari Kak Ahmed sendiri itu gimana? Kalau anak-anak fresh graduate sekarang tuh kayak gimana sih yang ingin diimprove gitu? Kalau teman Kak Ahmed mau, boleh. sejujurnya kalau saya lihat perkembangan sekarang ya, mungkin dengan zamannya saya dulu gitu ya, di tahun 2010 lulus, dengan zaman teman-teman yang sekarang itu already change ya, totally change. Dalam artian dari buat CV, segala macam. Nah, itu teman-teman juga sangat wow ya. Dalam artian bagaimana teman-teman, kalau sekarang kan serba digital ya, dalam artian ngebuat CV pun, atau taruh secara portfolio, teman-teman bisa secara online juga. Ada yang namanya kalau misalnya scan barcode untuk CV teman-teman buat, dan itu bisa diakses oleh HR terkait. Kalau yang dulu kan sistemnya memang kebanyakan langsung kirim via JNE lah atau direct hard copy ke company gitu lah beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kan teman-teman sudah sangat improve ya. Pesannya sih tidak ada yang gimana-gimana. Dalam artian teman-teman pun harus selalu up to date ya. Up to date ini dalam artian ya ngikuti apa perkembangannya sekarang seperti itu, supaya teman-teman juga tidak left behind. Kalau teman-teman sudah left behind, ya nanti berarti teman-teman pun ya akan kalah gitu ya, dan yang lain sudah lari, ya teman-teman masih berusaha berjalan seperti itu. Itu aja sih dari saya. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat lagi tadi yang sebelum-sebelumnya sudah disampaikan juga oleh Kak Ahmed ya, misalnya lebih memberikan apa yang terbaik gitu. Kemudian ditambah lagi wawasannya, dan kemudian soft skill-nya ditingkatkan lagi agar teman-teman juga mempunyai nilai plus gitu di antara fresh graduate yang lain nantinya. Seperti itu. Yes. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Binisian 2022 juga. Kak, saya ingin bertanya, ketika sudah melakukan interview dengan talent acquisition, yang dimana akan ada interview selanjutnya dengan HR, namun saya belum
dihubung lagi untuk dapat mengikuti tahap selanjutnya. Nah, kira-kira bagaimana cara untuk menanyakan perihal tersebut ya, untuk Hmm. memfollow up-nya? Terima Hmm. kasih, Kak. Oke. Eh, Kalau misalnya teman-teman sudah punya kontaknya atau mungkin email address-nya atau bagaimana, monggo dikontak lagi via tersebut ya. Saya berharap memang teman-teman yang ada di pihak perusahaan pun akan sangat kooperatif gitu menginformasikan. Takutnya nih kejadiannya kalau misalnya teman-teman dijanjikan tapi sudah kontak atau bagaimana tapi tidak ada balasan seperti itu ya. Itu yang kadang-kadang mungkin terjadi bisa saja. Segala cara silakan teman-teman coba ya. Dalam artian kan itu tinggal melihat keaktifan teman-teman dalam mengkontak. Atau mungkin bisa jadi teman-teman hiring di perusahaan itu lupa dalam untuk mengupdate seperti itu. Biasanya akan kejadian seperti itu. Jadi memang tidak salah untuk mengupdate atau menanyakan langsung ya. Biasanya kan sebelum email atau yang mana itu bisa, boleh, langsung saja. Tapi mungkin dengan secara bahasanya yang mungkin mohon maaf sebelumnya Pak, Kak, Pak, Bu, ini mau follow up terkait yang kemarin. Kira-kira untuk penjadwalan selanjutnya itu akan di hari apa dan jam berapa ya? Kebetulan mungkin dalam minggu ini atau minggu depan saya pun ada jadwal atau mungkin ada kelas yang harus saya ikuti di luar gitu. Itu aja sih seperti itu pesannya. Pasti as soon as possible mereka akan kasih feedback biasanya. Oke, jadi bisa juga mungkin dari HRD-nya sudah menghubungi, tapi mungkin tidak tersambung, atau Bisa. mungkin emailnya mungkin masuk ke junk email, terus Hmm, teman-teman nggak ngeh nih gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa cek lagi nih emailnya, sering-sering dicek junk emailnya mungkin, atau masuk ke spam foldernya gitu. Siapa tahu ada benar. email penting yang masuk situ gitu. Nah, kemudian kita ada, kebetulan kita masih ada kurang lebih 8 menit lagi, teman-teman. Boleh? Mohon maaf nih ya kalau ada pertanyaan yang tidak tersampaikan karena keterbatasan waktu. Dan nanti kita juga akan ada link evaluasi. Mungkin link evaluasinya mau dikeluarkan sekarang atau bagaimana, Kak Kisti? Oke, wow, sudah langsung nih, Kak Kisti. Langsung, fast. Terima kasih Kak Kisti. Teman-teman, ini saya boleh infokan terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi evaluasi karir seminar bisa melalui QR Code ataupun link yang sudah disediakan di kolom chat. Nanti tinggal langsung diklik. Kita akan membuka evaluasi ini sampai dengan 10 menit sampai 15 menit setelah acara selesai. Seperti itu. Nah, selagi mengisi, kita akan lanjutkan lagi nih untuk tanya jawabnya. Ini ada pertanyaan nih dari Binisian 2022. Nah, ini dia Hmm. juga malu nih kalau ngirim ke everyone. Jadi dia langsung direct message ke aku nih, Kak Ahmed nih. Boleh. Kak, aku mau bertanya ini agak mungkin agak sedikit apa ya? Agak sedikit sensitif. Soalnya tentang fee dan tunjangan. Nah, Kak Ahmed, Oke. aku mau bertanya, kalau berurusan antara fee dan tunjangan, Hmm. kakak lebih prefer fee besar tapi tunjangan kecil, atau fee kecil tapi tunjangannya besar? Alasannya apa? Terima kasih, Kak. Mungkin boleh dijawab, atau mungkin kalau mau dipas juga nggak apa-apa, Kak. Oke. Gini, kita harus identify dulu ya. Kalau secara tunjangan itu memang tunjangan dalam kategori adalah yang memang common ya. Seperti itu. Saya lebih prefer yang pertama ya. Dalam artian memang secara income lebih besar seperti itu. Itu honestly ya. Dalam artian kita kan maunya per bulannya kita dapatnya yang sudah seperti itu gitu loh. Tunjangan ini dalam artian seperti yang tadi dibilang kayak ada asuransi segala macam itu hanya fasilitas yang mungkin kalau amit-amit kita pakainya ya ada kejadian apa-apa, tapi kita tidak pernah berpikir untuk pakai ya seperti itu. Itu amit-amit banget. Nah, kalau konteksnya pilihannya mungkin ya ngelihat tunjangannya in detail apa dulu nih seperti itu. Adakah tunjangan yang lain mungkin yang berbentuk cash yang bisa diuangkan atau mungkin apa ya terkait mungkin mau increase knowledge teman-teman. Nah, itu boleh dipertimbangkan juga. Karena memang setiap kebutuhan orang, setiap kebutuhan kandidat itu berbeda-beda, teman-teman. Tinggal teman-teman melihatnya bagaimana. Ya, kalau saya pribadi untuk saat ini kebutuhan saya adalah memang yang untuk cash. Tapi melihat lagi secara spec of company-nya bagaimana. Apakah memang ada opportunity yang lain yang bisa dikerjakan atau bagaimana? Nah, itu silakan nanti di find out lebih jauh, teman-teman. Begitu. Oke, nah ini kembali lagi nanti ke preferensi lagi teman-teman ya, kira-kira lebih
nyaman yang seperti apa ya Kak ya, dan juga dari sisi kebutuhannya teman-teman juga seperti apa, seperti itu. Nah teman-teman jangan lupa juga tadi kan sudah disebutkan oleh Kak Ahmed ya di awal presentasi tentang quiz upload Instastory, jangan lupa nih gitu. Jadi langsung Yes. diupload Instastory-nya. Nanti dikirim ke Hmm? Mas Faisal kalau ada yang menang. Oh, dikirim ke aku? Untuk dibagikan ya. Kirim ke aku aja hadiahnya boleh nggak? Aku butuh hadiah. Oke, nah mungkin untuk saat ini sudah cukup ya pertanyaannya. Mungkin Yes. Kak Ahmed mau ada sedikit penutup, boleh dipersilahkan. Oke. Penutupnya begini teman-teman. Mungkin pada akhirnya setiap yang disampaikan adalah hanya untuk mengarahkan teman-teman ya. Apa yang tadi mungkin saya sampaikan, mungkin teman-teman setiap pribadi individu akan berbeda-beda dalam menghadapi situasinya di lapangan, seperti itu. Tapi kalau boleh memilih teman-teman, namanya kita fresh graduate nanti pasti yang bottom line kita adalah terkait angka. Mungkin bisa diingat pesan saya adalah saat teman-teman untuk kalau nanti sudah menjadi profesional ya, tentunya kita memikirkan ke depan apa sih yang mesti harus dipertimbangkan dalam bekerja. Di luar dari gaji sebenarnya kita harus melihat atasannya ya dan work environment-nya. Faktor atasan adalah menjadi faktor utama teman-teman untuk berkembang seperti itu. Ya, contohnya aja kayak di kampus ya, teman-teman kalau misalnya berteman dengan siapa atau bagaimana, nah itu yang akan menjadi pembawa teman-teman untuk ke better improvement yang akan lebih baik seperti itu. Begitupun di dunia kerja teman-teman. Saat teman-teman mungkin melihat atau mendapatkan atasan yang memang baik dan bagus, artinya bagus ini dalam artian memang secara pekerjaan membackup teman-teman, teman-teman ada salah, itu mungkin teman-teman di-guide untuk di better pekerjaannya, ataupun teman-teman mungkin sering dikasih kesempatan untuk berkembang. Nah, itulah teman-teman harus melihat ya, karena sangat-sangat jarang ada atasan yang bisa memberikan kesempatan seperti itu kepada teman-teman. Ya, so far itu dari saya. Semoga teman-teman akan selalu ingat bahwa materi itu tidak selalu menjadi poin utama untuk di kita ya. Tapi mungkin bisa jadi percuma kalau misalnya teman-teman gaji besar tapi secara atasan dan work environment itu tidak kondusif atau tidak mensupport ya. Jadi teman-teman merasa tertekan dan yang lain. Tapi memang balik lagi perkataan saya adalah tidak semua. Ini balik lagi kita ke preferensi yang mana. Cuma kalau kita bisa memilih, silahkan lakukan hal yang seperti itu. Ya. Oke, baik. Sebelum kita menutup, terima kasih Kak Ahmed atas informasi dan knowledge-nya tentang seminar kita pada hari ini, How to Negotiate ya. Jadi semoga teman-teman dapat menambah wawasannya lebih dalam lagi. Nah, sebelum kita tutup, boleh kita foto terlebih dahulu, teman-teman boleh membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama. Ini sesi terakhir ya, teman-teman. Jadi kita nggak akan ketemu lagi sampai tahun depan, di BFest tahun depan. Tapi jangan khawatir karena selain BFest kita tetap akan ada seminar-seminar lainnya. Jadi pantengin terus aja di Instagram @binusinternship atau kalau teman-teman mau ikut Instagramnya GEC Binus Alsut juga boleh karena di situ juga ada banyak informasi tentang seminar ataupun kegiatan yang akan kita adakan. Oke, untuk foto bersamanya bisa dibantu dengan Kak Kisti ya. Kak Kisti, bagaimana? Sip. Udah siap semua ya? Pak Ahmad udah siap? Oke. Oke, senyum ya semuanya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faisal, kalau misal anak-anak mau tahu tentang seminar-seminar gitu, ngeliatnya bisa di mana aja nih? Ada di Instagram @binusinternship. Kemudian ada di Instagramnya GEC @GEC_BinusAlsut. Oke, sip. Seperti Jadi teman-teman bisa dicek di situ Atau ya. kalau mau jangan lupa juga jangan lupa subscribe juga di YouTube channelnya Career Development Binus ya. Betul banget. Ya, Career Development Binus. Oke, udah selesai nih foto-fotonya. Update lagi. Oke. Sip, thank you Kak Kisti. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ahmed atas
sharingnya di sore hari ini. Kita sudah sampai di jam 5. Wow, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Mungkin ada juga yang udah datang dari seminar pertama ya, dari jam 9, sesi jam 9.20 sampai jam 5. Terima kasih sekali atas antusiasnya. Semoga teman-teman tidak bosan ya melihat wajah saya dan mendengar suara saya, karena dari tadi saya sudah 2 sesi ya teman-teman. Curhat. Oke. Terima kasih. Semoga teman-teman sekali lagi mendapatkan manfaat dari seminar kita pada hari ini. Semoga teman-teman bisa menambah wawasannya. Sekali lagi, jangan lupa untuk stay tune di acara kita di berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Ahmed. Sampai jumpa lagi. Thank you Kak Ahmed. Thank you. Thank you banget Pak. Ya. Sampai jumpa pamit teman-teman. Ya. Izin pamit. Iya, silakan. Mari. Teman-teman, sampai jumpa tahun depan. Sampai jumpa tahun depan tuh, kata Mbak Ira. Bye-bye. Untuk festival tahun depan ya.